benar tidak rakyat itu menginginkan masa jabatan presiden ini benar-benar untuk diperpanjang, atau justru rakyat malah menginginkan ya presiden bahkan ya harusnya udah berhenti hari ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yusril Iza Mahendra di channel YouTube Yusril Iza. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan satu topik yang menurut saya sangat penting untuk kita bicarakan di konten kali ini, yaitu berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Ini menurut saya sesuatu hal yang sangat menarik untuk kita bicarakan. Kenapa? Karena tentunya berbicara tentang masa jabatan presiden itu erat kaitannya dengan masa kebahagiaan rakyat atau justru masa kesengsaraan rakyat gitu loh. Karena tentunya pernyataan itu tidak berlebihan ya, karena presiden ya itu adalah kekuasaan eksekutif ya yang kemudian akan mengambil kebijakan public policy yang berdampak langsung pada apakah kebijakan itu memberi dampak kebahagiaan bagi rakyat atau justru memberi dampak kesengsaraan bagi rakyat. Nah, di konten kali ini kita kemudian akan membicarakan hal tersebut, teman-teman. Sebelum kita lanjut ya, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu, sebelum kita membicarakan jauh berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan presiden, kita tentunya harus mengetahui dulu tuh, apa sih yang dimaksud dengan masa jabatan presiden. Kemudian kedua, kita akan kemudian membicarakan berkaitan dengan prosedur ya ketika memang wacana perpanjangan masa jabatan presiden itu ingin memang dilaksanakan atau direalisasikan. Kemudian ketiga, kita akan membicarakan berkaitan dengan pihak mana saja nih yang diuntungkan ketika memang masa jabatan presiden itu diperpanjang. Apakah yang diuntungkan itu adalah oligarki atau yang diuntungkan itu adalah rakyat gitu loh. Nah, di konten kali ini kita akan membicarakan hal tersebut, teman-teman semua. Kita langsung ke poin yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan masa jabatan presiden. Teman-teman semua, berbicara tentang masa jabatan presiden itu erat kaitannya dengan kekuasaan atau periode ya kekuasaan itu berkuasa di suatu negara. Sejak era Orde Lama di awal kemerdekaan sampai hari ini, ya masa jabatan presiden itu berubah-ubah ya. Di masa Orde Lama misalkan, masa jabatan presiden itu tidak dibatasi. Bahkan waktu itu Presiden Soekarno mencanangkan presiden seumur hidup ya. Artinya memang presiden itu ketika memang meninggal baru bisa diganti. Ya, itu artinya presiden seumur hidup. Karena memang mungkin beliau pada saat itu melihat kondisi politik ya sebagai negara yang baru merdeka. Kemudian melihat keadaan waktu itu memang belum ada orang yang memang pantas ya untuk kemudian menggantikan beliau menjadi presiden waktu itu. Kemudian kita berpindah di masa Orde Baru, yaitu ketika Presiden Soeharto menjadi presiden Indonesia selama 32 tahun. Ini suatu waktu yang panjang bagi jabatan presiden ya, yang kemudian pada saat itu ya karena lamanya masa jabatan, menurut para intelektual waktu itu mahasiswa, lamanya masa jabatan justru berujung pada lahirnya ya keleluasaan kekuasaan untuk mendiskreditkan rakyatnya, munculnya otoritarianisme di dalam penyelenggaraan negara kita ya, tidak adanya atau tidak hidupnya nilai-nilai demokrasi. Padahal memang kita tahu bahwa demokrasi itu menjadi nilai penting ya yang kemudian diamanatkan di dalam konstitusi kita. Ya, kemudian pasca Orde Baru ya, Presiden Soeharto tumbang, masuk pada era baru yaitu reformasi. Ya, di mana kemudian demokrasi mulai dihidupkan. Dan sampai hari ini ya masa jabatan presiden Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat ya, tepatnya di dalam pasal 7 itu memberikan masa jabatan kepada presiden dan wakil presiden yaitu sebanyak 10 tahun. Atau bila kemudian dibagi itu ada 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua apabila presiden dan wakil presiden itu memenangkan pemilu ya, dan dapat mencalonkan dirinya lagi. Nah, kemudian isu perpanjangan masa jabatan ini kemudian muncul ya. Artinya ada penambahan 1 periode lagi, kemudian masa jabatan presiden itu diperpanjang. Artinya ada penambahan waktu 5 tahun. Kemudian di poin kedua, ya kita akan membicarakan bagaimana sih prosedur ya apabila kemudian wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode itu terrealisasi.
Tentunya berbicara tentang masa jabatan presiden, kita berbicara tentang amanat yang diberikan oleh konstitusi kita. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam pasal 7 itu masa jabatan presiden itu adalah 10 tahun atau 2 periode. Maka ya ketika kita ingin merubah atau mengganti poin tersebut ya, atau merealisasikan wacana 3 periode masa jabatan presiden, maka yang kita harus ganti itu adalah Undang-Undang Dasar ya. Poin-poin yang memang menyatakan masa jabatan presiden, misalkan di dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, maka harus dirubah gitu loh. Dan prosedur hukumnya ketika memang kita menginginkan adanya perubahan, maka harus ada amandemen. Ya, berbeda dengan judicial review ya. Judicial review itu adalah perubahan undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sedangkan amandemen itu adalah perubahan undang-undang dasar ya. Ada beberapa poin dan nilai yang dirasa itu perlu dirubah dan menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. Dan pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang berhak untuk kemudian melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar? Jawabannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena tentunya kita tahu bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat ini kan adalah suatu lembaga tinggi negara yang merupakan penyatuan ya dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jadi dua unsur penting di dalam parlemen kita, DPR dan DPD itu disatukan sehingga muncullah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat kemudian melakukan sidang istimewa untuk kemudian membicarakan poin-poin itu. Tetapi ada satu catatan penting menurut saya. Ketika memang wacana 3 periode ini ingin dilaksanakan, maksud saya adalah Dewan Perwakilan Rakyat jangan kemudian serta-merta langsung melakukan, misalkan hanya kemudian mengikuti keadaan politik atau adanya semacam dinamika politik saja. Tetapi ada satu hal penting yang menurut saya harus diperhatikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Karena Dewan Perwakilan Rakyat ini kan adalah orang yang mewakili warga negara. Maka secara tidak langsung ketika Dewan Perwakilan Rakyat ingin menginisiasi sesuatu hal yang memang berdampak besar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat harusnya itu berkonsultasi terlebih dahulu kepada ya orang yang diwakilinya, yaitu rakyat Indonesia. Ya, seluruh anggota DPR dan DPD itu juga harus mendengar aspirasi dan keinginan rakyat. Benar tidak, rakyat itu menginginkan masa jabatan presiden ini benar-benar untuk diperpanjang, atau justru rakyat malah menginginkan ya presiden bahkan ya harusnya udah berhenti hari ini gitu loh. Nah, ini kan menjadi sesuatu hal yang penting untuk kemudian didengarkan dan diperhatikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita hari ini. Karena Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah orang yang mewakili rakyat. Ya, karena itu kemudian dia disebut sebagai DPR, ya, bukan DPP, bukan Dewan Perwakilan Partai. Maka seidealnya ya anggota DPR itu lebih condong mendengarkan apa yang memang diinginkan oleh rakyatnya, bukan apa yang diinstruksikan, diarahkan oleh partai politik. Karena tentunya dalam keadaan yang seperti ini, anggota DPR itu harus profesional. Ya, walaupun keberadaan partai politik itu menjadi penting di dalam negara demokrasi, tetapi ketika sudah duduk di dalam parlemen, mereka itu adalah wakil dari rakyat, bukan wakil dari partai politik. Sehingga bagaimanapun intervensi partai politik ya, jangan sampai itu mempengaruhi ya apa yang kemudian menjadi keinginan dan idealisme seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi menurut saya sangat mungkin amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kelima itu bisa terrealisasi ya. Karena tentunya ketika kita melihat dan berkaca kondisi perpolitikan nasional kita, ya, kedudukan partai politik hari ini itu sangat krusial. Partai-partai yang pro kepada kekuasaan lebih besar dari partai yang memang tidak pro di kekuasaan. Artinya kemungkinan itu besar gitu loh. Kemungkinan untuk kemudian perpanjangan masa periode tiga periode pun itu besar. Bukan hanya 3 periode, 4, 5, 6, 7, sampai 8, sampai 10 periode pun itu sangat mungkin gitu loh. Karena kita melihat adanya suatu kondisi ya dalam atmosfer perpolitikan nasional kita bahwa partai-partai politik itu justru ya punya kedekatan lebih pada kekuasaan hari ini. Artinya memang banyak partai politik yang memang pro
kepada kekuasaan hari ini. Sehingga ya opini dan wacana untuk kemudian merealisasikan perpanjangan masa jabatan presiden itu sangat dimungkinkan. Kemudian, yang poin yang ketiga yang ingin saya bicarakan yaitu pihak mana yang diuntungkan ketika memang perpanjangan masa kepemimpinan presiden, masa jabatan presiden itu terrealisasi. Apakah yang diuntungkan itu adalah rakyat, atau yang diuntungkan itu justru ya antek-antek politik, oligarki, ya kartel ekonomi, para investor dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua, berbicara tentang kekuasaan, ya kita tidak bisa menghindari adanya memang intervensi dan kepentingan. Karena tentunya bukan hanya kepentingan rakyat, ya, bukan hanya kepentingan warga negara, tetapi ada kepentingan orang-orang yang memang sudah memasang modal ketika di pemilu-pemilu sebelumnya, ketika kekuasaan hari ini menjadi penguasa, ya. Karena dalam perpolitikan, ya, di dalam politik hal tersebut tidak bisa kita hindari. Kita tidak bisa menghindari adanya kepentingan di luar dari kepentingan rakyat. Sehingga apabila memang perpanjangan masa jabatan presiden itu terrealisasi, ya ada dua pihak yang kemudian akan diuntungkan, ya. Atau mungkin justru hanya menguntungkan satu pihak. Ya, karena apabila kita melihat ya kondisi kekuasaan kita hari ini, kemudian kita kombinasikan dengan kondisi perpolitikan kita hari ini, maka yang tampak adalah yang diuntungkan itu adalah para elit, yang diuntungkan itu adalah oligarki. Karena ya pernyataan ini tidak berlebihan. Kita bisa melihat ya, misalkan ketika perpanjangan masa jabatan presiden ini terrealisasi, ya kita bisa melihat ada berapa investor, ya, kemudian ada berapa oligarki, orang-orang di belakang itu yang kemudian akan semakin memperkokoh kedudukan mereka, masih akan terus meraup keuntungan atas keberkuasaan orang yang mereka inginkan duduk di pemerintahan. Karena hal tersebut bisa kemudian kita simpulkan ketika kita memang melihat keadaan kekuasaan kita hari ini. Kekuasaan kita punya semacam kebiasaan untuk kemudian mendiskreditkan rakyatnya. Kekuasaan itu ya yang tampak ya selalu melakukan tindak pidana korupsi, tidak mempunyai integritas. Berbeda kemudian ketika kekuasaan memang ya kekuasaan yang pro kepada rakyat, kekuasaan yang tidak korup, kekuasaan yang memang menjaga wibawanya, kekuasaan yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sedangkan amanat-amanat yang diamanahkan oleh konstitusi itu banyak sekali yang tidak terrealisasi, di mana peran negara ketika memang warga negara membutuhkan adanya social justice, membutuhkan adanya perlindungan, yaitu baik perlindungan terhadap hidup mereka, perlindungan terhadap kebebasan dan kemerdekaan mereka berpikir, perlindungan terhadap hak-hak mereka sebagai warga negara. Kemudian di mana kehadiran negara ketika memang warga negaranya itu butuh makan, warga negara itu butuh kesejahteraan, ya kan? Kemudian di mana ya keberadaan negara ketika memang warga negara itu membutuhkan mereka mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang memang mampu mencerdaskan diri mereka. Nah, tanggung jawab itu justru harusnya dibebankan kepada kekuasaan. Kekuasaan tuh punya tanggung jawab itu. Kemudian kekuasaan itu memang mempunyai tanggung jawab untuk merealisasikan keadilan sosial. Kemudian kekuasaan yang berwibawa itu ya bukan hanya di skala nasional kita, tetapi kekuasaan itu mampu berbicara di dunia internasional, menjadi pelopor perdamaian dunia. Nah, itu yang kita butuhkan. Tetapi justru yang tampak ya kekuasaan hari ini malah membelakangi itu semua. Konflik Myanmar, kita tidak punya peran besar, ya. Kemudian konflik-konflik besar di dunia internasional, Indonesia seakan lipat tangan. Padahal kita harusnya mampu berbicara banyak. Founding father kita itu menciptakan negara ini, memerdekakan Indonesia atas cita-cita besar mereka. Nah, harusnya itu kemudian bisa dipahami oleh kekuasaan. Akhirnya tidak berlebihan kemudian misalkan kita berada pada kesimpulan bahwa kekuasaan ketika memang ingin memperpanjang masa jabatan mereka, ya masa jabatan presiden hari ini memang yang dirugikan itu adalah justru rakyat. Ya, masa jabatan presiden itu berujung pada masa ya kesengsaraan rakyat. Diperpanjangnya
masa jabatan presiden itu berujung pada diperpanjangnya pula masa kesengsaraan rakyat. Nah, ini harus tentunya menjadi catatan penting di dalam keinginan kita untuk berdemokrasi, keinginan kita untuk kemudian bernegara yang baik. Dan mungkin teman-teman semua punya respon yang lain atau mungkin punya komentar yang lain, silakan tulis komentar teman-teman tentang bagaimana seharusnya wacana 3 periode itu terlaksana.